Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lanjutkan penjelasan saya tentang teknik pengumpulan data penelitian. Pada minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif. Saya sudah menjelaskan tentang apa itu data, ya, sampai dengan jenis-jenis salah satu teknik pengumpulan data kuantitatif, yaitu observasi. Nah, hari ini saya jelaskan mengenai teknik pengambilan data atau pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Nah, teknik-teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini, di dalamnya ada beberapa teknik pengumpulan data dari penelitian kuantitatif yang bisa kita pakai juga dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yaitu interview dan observasi. Jadi dua-duanya ini sudah saya jelaskan kemarin. Jadi dua-duanya ini bukan hanya dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kuantitatif, melainkan juga dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Nah, jadi untuk dua hal ini saya tidak jelaskan lagi karena konsepnya sama seperti penjelasan saya pada minggu yang lalu. Kita lanjut ya, untuk penelitian, untuk teknik pengumpulan data kualitatif berikutnya adalah dokumen atau dokumentasi. Dokumen maksud saya. Karena dokumen dan dokumentasi tidak sama ya. Baik, ini dokumen. Jadi dokumen ini ya, yang dikatakan dengan dokumen itu adalah suatu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Ya, catatan peristiwa yang sudah berlalu. Di mana catatan peristiwa yang sudah berlalu itu, dia itu bisa jadi ada di dalam tulisan. Mungkin berupa catatan harian, biografi, life stories ya. Atau pada gambar berupa foto, gambar, sketsa, atau pada karya-karya monumental seperti patung, film, kemudian buku juga. Nah, itu bisa menggunakan dokumen. Itu teknik pengumpulan data dengan dokumen. Jadi yang dikatakan dokumen inilah dia tadi ya, dokumen. Buku juga bisa. Misalnya ada di antara kalian yang ingin meneliti novel misalnya. Meneliti novel. Maka teknik pengumpulan datanya itu adalah dokumen salah satunya. Dokumen. Mengapa? Karena kita mengambil data dari dokumen, yaitu buku. Nah, jadi kalau misalnya objek penelitian kita itu novel, cerpen itu umpamanya kita ambil di dalam buku kumpulan cerpen, atau dalam dalam surat kabar, atau bisa juga puisi, misalnya dalam buku kumpulan puisi atau di surat kabar, itu kita bisa mengambil satu teknik pengumpulan data, yaitu teknik dokumen. Nah, itu bisa kita gunakan. Nah, jadi teknik dokumen ini dia adalah pelengkap dari teknik observasi ya, dan wawancara. Nah, jadi untuk apa dokumen ini? Ya untuk kredibilitas, untuk meningkatkan kredibilitas penelitian kita. Kalau kita orang bahasa sastra misalnya seperti yang saya sebut tadi, itu misalnya dia meneliti tentang novel, sebuah cerpen, sebuah puisi atau beberapa puisi, itu jelas dia harus menggunakan teknik dokumen. Nah, begitu. Kita lihat berikutnya, triangulasi. Kalau triangulasi ini, dia adalah gabungan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Gabungan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Maksudnya begini.
Di atas kan sudah saya jelaskan dalam teknik pengumpulan data dengan kualitatif, kuantitatif, itu kan ada berbagai macam teknik ya. Ada teknik wawancara, ada teknik observasi, kemudian di kualitatif ada teknik dokumentasi. Itu teknik ini bisa digabung teknik ini. Jadi gabungan teknik-teknik pengumpulan data ini disebut dengan triangulasi. Nah, itu yang dikatakan dengan triangulasi. Kemudian kita lihat pembagiannya ya. Ada dua jenis triangulasi. Ada teknik dan sumber. Kalau kita lihat triangulasi teknik ini, yang dikatakan dengan triangulasi teknik ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda. Nah, jadi peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, tujuannya apa? Untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Sumber yang sama. Misalnya ya, selain menggunakan teknik observasi partisipatif, peneliti juga menggunakan teknik wawancara mendalam. Selain wawancara mendalam, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi. Nah, itu. Jadi, untuk apa? Ya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Sumber data yang sama. Nah, begitu. Itu namanya triangulasi teknik. Kemudian triangulasi sumber. Triangulasi sumber ini kapan dipakai atau untuk apa dipakai triangulasi sumber ini? Untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama. Ini beda ya, bedanya. Kalau triangulasi teknik tadi untuk mendapatkan data yang berbeda tapi sumbernya sama. Untuk mendapatkan data yang berbeda dari sumber yang sama. Nah, sedangkan teknik triangulasi sumber untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama. Kalau tadi sumbernya sama, ya, sumbernya sama tapi tekniknya berbeda. Kalau ini ya, kalau teknik triangulasi teknik ini, tekniknya berbeda, sumbernya sama, sumber datanya sama. Tekniknya berbeda, sumber datanya sama. Tapi kalau triangulasi sumber, tekniknya sama, sumber berbeda. Misalnya wawancara, sumbernya bisa beberapa orang. Nah, ini. Kalau ini tekniknya berbeda tapi sumbernya sama. Nah, itu ya. Misal ya. Misalnya kita ingin menggali data dari seseorang. Ketika kita ingin menggali data dari seseorang, kita menggunakan beberapa teknik. Sesekali kita gunakan teknik observasi partisipatif. Kemudian kita gunakan wawancara mendalam. Kemudian kita gunakan dokumentasi. Tapi sumber datanya sama. Tapi kalau triangulasi sumber, tekniknya sama. Misalnya kita pakai teknik wawancara untuk menggali data dari sumber data. Tekniknya sama. Tetapi sumbernya beda. Tekniknya sama, kita pakai teknik wawancara, tapi kita wawancara si A, kita wawancara si B, si C, dan seterusnya. Itu namanya triangulasi sumber. Dan ini juga boleh digunakan di dalam penelitian. Nah. Berikutnya, ada yang namanya FGD.
Ya, FGD. FGD atau Focus Group Discussion. Nah, Focus Group Discussion. Teknik pengumpulan data dengan FGD ini juga dilakukan sekarang. Tetapi kalau dalam penelitian mahasiswa, sejauh pengetahuan saya, terutama kita di Unimal, Prodi Bahasa Indonesia, itu belum ada yang menerapkan teknik ini. Belum ada yang menerapkan teknik ini. Tapi kalau digunakan tidak salah. Cuma perlu saya beritahu bahwa penerapan teknik ini tentu memerlukan biaya yang ya relatif besar lah. Mengapa? Karena dalam teknik ini kita akan memanggil berbagai sumber data untuk bertemu dalam sebuah forum, lalu kita mendiskusikan hal yang berkaitan dengan objek penelitian kita. Nah, jadi mahal ya, mahal. Arti mahal di sini adalah kita akan memanggil sumber data. Kita panggil sumber data. Dan kita bukan hanya panggil ya, tapi ya kita bayar dia. Ya. Dan tidak cukup dengan hanya 50.000 misalnya, 100.000. Tidak cukup ya. Apalagi kalau sempat kita panggil sampai 20-25 orang dalam sebuah diskusi, grup diskusi, atau forum diskusi. Jadi membutuhkan banyak biaya lah tentunya. Cuma tidak salahnya saya juga menjelaskan, tujuannya supaya kalian tahu bahwa sebenarnya selain teknik pengumpulan data, selain yang sudah saya sebutkan di atas, ada juga yang namanya FGD. Nah, jadi FGD ini dia adalah diskusi kelompok. Diskusi kelompok itu yang dihadiri oleh 6-12 orang. 6-12 orang ini maksudnya tidak harus 6-12 orang, bisa jadi lebih. Ya. Cuma usahakan jangan ramai sekali sampai 100 orang ya, juga tidak mungkin lagi ya. Yang lebih efektif memang 6-12 orang. Dipandu oleh seorang fasilitator. Ya. Dan di situ dibahas tentang topik yang kita inginkan. Atau topik yang berkaitan dengan objek penelitian kita. Nah, ada kelebihan FGD ini. Kelebihannya kaya informasi. Jadi kan kita memanggil orang-orang tadi dari berbagai kalangan. Dari situ kita mendapatkan informasi yang cukup banyak. Nah, itu kelebihannya yang memang luar biasa ya. Kemudian keterbatasannya apa? Keterbatasannya peserta cenderung mengikuti pendapat umum. Artinya di situ kan kita menyampaikan pendapat. Lalu ketika si A menyampaikan pendapat misalnya, lalu orang lain mendengarkan pendapat kita, pendapat si A tadi. Jadi orang yang mendengarkan itu dia cenderung untuk mengikuti pendapat si A tadi. Faktornya mungkin malu dia ketika dia berbeda pendapat, atau dia itu merasa tidak yakin dengan data yang dia sampaikan. Nah, itu kekurangannya. Maka FGD ini sebenarnya bisa diimbangi dengan teknik-teknik pengumpulan data yang di atas tadi. Kalau ingin dilakukan tentu lebih bagus. Tetapi saya tidak begitu menyarankan kalau memang tidak punya cukup biaya. Nah, begitu. Kemudian apa kegunaannya? Kegunaan FGD ini yang pertama bisa memfokuskan riset, kemudian memformulasikan pertanyaan yang tepat, lalu membantu memahami masalah yang tidak kita duga-duga, kemudian mengembangkan pesan untuk program pendidikan dan mengeksplorasi topik-topik kontroversial. Nah, bagaimana proses pelaksanaan FGD? Jadi ada seorang fasilitator, lalu ada perekam atau pencatat. Nah, kemudian fasilitator ini usahakan dia itu sekarakter dengan peserta. Misalnya jenis kelaminnya, misalnya peserta itu laki-laki semua. Jadi sebaiknya fasilitator juga laki-laki semua. Nah, itu. Atau pesertanya
adalah orang yang berumur 35 tahun ke atas misalnya, maka fasilitator juga seperti itu. Nah, cuma ini tidak berarti wajib, ya, tidak berarti wajib, cuma dianjurkan seperti itu. Kemudian fasilitator tidak boleh bertindak sebagai seorang ahli. Jadi ya dia hanya memfasilitasi, bukan sebagai ahli. Jadi dia tidak punya hak untuk menyampaikan pendapat. Nah, karena status dia adalah sebagai fasilitator. Bagaimana proses pelaksanaan FGD-nya? Yang pertama ya, menjalankan sesi ya. Nanti kita harus buat sesi-sesinya dulu. Pukul sekian sampai pukul sekian membahas apa, pukul sekian sampai pukul sekian membahas apa, pukul sekian sampai pukul sekian topiknya apa, lalu kapan istirahatnya. Nah, jadi itu namanya menjelaskan sesi. Kemudian memandu sesi. Memandu sesi itu itulah tadi memandu diskusi. Memandu diskusi itu itulah yang dilakukan oleh seorang fasilitator tadi. Kemudian mendorong keterlibatan. Keterlibatan artinya keterlibatan peserta di sini ya. Dan hindari situasi tanya jawab satu arah antara fasilitator dan peserta. Jadi kalau bisa itu timbal balik ya, jangan satu arah. Kemudian hindari isu sensitif atau ya hati-hatilah dengan isu sensitif yang memicu suku, agama, ras, ya, itu sebaiknya dihindari atau minimal berhati-hatilah. Kemudian membangun empati, kemudian mengontrol ritme diskusi. Ya, artinya di sini kalau kita fokus membahas sebuah topik, ya tentu jangan melenceng ke topik yang lain. Jadi tetap fokus di satu topik. Lalu harus ada resume, konfirmasi dan terima kasih. Jadi kegiatan FGD itu bukan hanya dilakukan begitu saja, tapi pencatatnya ya membuat resumenya, kemudian sesudah dibuat resume, hasil dari resume itu kita konfirmasikan kembali ke pesertanya, apakah benar seperti ini atau tidak. Nah, jadi itu namanya konfirmasi. Kemudian ya tentu dalam setiap diskusi ya saya rasa bukan hanya FGD ya kita harus mengucapkan ya terima kasih tentunya ya. Kemudian kalau ada komentar-komentar tambahan dan diskusi yang spontan yang kemudian terjadi setelah FGD itu ya diterima saja. Karena pasti ada ya setelah FGD itu akan ada komentar-komentar lain, silakan diterima. Kemudian jumlah dan durasi FGD. Nah, kalau masalah jumlah itu dia tergantung pada kebutuhan dan sumber dayanya. Ya. Begitu juga dengan durasinya ya. Bisa setengah jam, bisa 1 jam, bisa juga 2 atau 3 jam ya. Cuma kalau sudah lama sekali, kita harus banyak mempertimbangkan misalnya ya makanan peserta, ya, kemudian minumnya peserta, atau snacknya ya. Itu harus dipertimbangkan itu. Tidak mungkin peserta itu datang ke situ tidak makan, tidak minum. Nah, itu juga tidak mungkin ya. Nah, makanya saya katakan tadi biayanya itu ya lumayan banyak lah. Tapi kalau mampu silakan. Kemudian di dalam FGD itu apa yang sebaiknya atau yang harus tercatat? Pertama, tanggal, waktu, dan tempat. Ya. Tanggal berapa kegiatan FGD itu dilakukan, pukul berapa, di mana. Kemudian nama peserta dan karakteristiknya. Karakteristik artinya itulah tadi yang saya sebutkan, misalnya peserta yang hadir itu dari kalangan apa, usianya berapa, ya, tergantung sumber datanya lah. Misalnya kita tergantung apa yang ingin kita gali, ya, kita gali. Misalnya kita ingin mengumpulkan data penelitian pada orang-orang yang berusia 35 tahun ke atas, ya tentu karakteristiknya adalah semua peserta harus 35 tahun ke atas usianya, tidak boleh ada yang 35 tahun ke bawah. Nah, itu ya, atau di bawah 35 tahun. Kemudian deskripsi umum dinamika kelompok. Lalu pendapat peserta. Pendapat peserta perlu dicatat, lalu emosional, aspek emosional. Kemudian istilah-istilah yang digunakan, kemudian diskusi relevan yang spontan selama break atau setelah FGD. Dan sangat direkomendasikan selama proses FGD berlangsung gunakan tape recorder
atau rekaman, alat rekam, atau kalau ingin lebih bagus lagi tentu gunakan video. Ya, video. Saya rasa kalau video kita pakai itu kita tidak butuh lagi tape recorder ya tentu ya. Tidak perlu lagi. Karena dalam video itu selain merekam suara tentu visualisasinya juga terlihat ya, orang-orang yang hadir di situ, kemudian apa saja yang dibicarakan, ya banyak hal yang terekam dalam video. Ini lebih efektif tentunya. Cuma persoalannya kalau FGD itu berlangsung lebih dari 1 jam, tentu videonya itu membutuhkan muatan yang besar ya. Mungkin 1 giga mungkin, atau 2 giga mungkin. Ya. Jadi itu harus diperhatikan. Nah, jadi kembali saya katakan bahwa boleh gunakan FGD kalau memang mampu. Tapi kalau tidak, cukup dengan teknik-teknik pengumpulan data yang sudah saya jelaskan di atas itu. Baik yang kuantitatif maupun yang kualitatif. Kemudian setelah selesai FGD, fasilitator dan pencatat perlu melakukan review dan melengkapi catatan. Lalu segera buat transkripnya. Transkrip itu artinya kan tadi sudah kita rekam ya, kita buat transkripnya. Transkrip itu kita tulis artinya. Itu maksud membuat transkrip. Ya. Lalu yang fokuskan pada temuan-temuan utama. Jadi ketika kita transkripkan tadi, kita fokuskan pada temuan-temuan utama. Temuan utama ini artinya dia berkorelasi dengan objek penelitian kita. Begitu. Lalu tulis laporannya. Tulis laporan dengan cara membuat deskripsi tujuan FGD itu apa. Kemudian penjelasan seleksi dan komposisi peserta FGD serta proses diskusi. Kemudian bagian utamanya berisi temuan. Apa saja yang ditemukan dalam hasil FGD itu. Nah, dari 2 teknik pengumpulan data yang telah saya jelaskan di atas, secara umum dapat saya katakan bahwa isi teknik pengumpulan data itu adalah yang pertama, di dalam bagian teknik pengumpulan data itu kita sebutkan teknik atau cara peneliti mengumpulkan data. Teknik atau cara peneliti mengumpulkan data atau instrumennya sesuai dengan karakteristik masalah penelitian. Jadi kita sebutkan tekniknya atau cara peneliti mengumpulkan data. Itulah tadi ya, data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, partisipatif misalnya. Kedua, teknik wawancara. Ketiga, teknik dokumentasi. Ya tergantung rumusan masalahnya lah intinya. Begitu. Kemudian tampilkan juga teknik itu berupa apa, kita sebutkan. Ya, sebutkan berupa apa. Apakah dengan teknik tes, angket, wawancara, ya sesuai dengan kebutuhan. Artinya tidak semua teknik kita sebutkan ya, sesuai dengan kira-kira teknik apa yang memang ada dalam penelitian kita dan memang urgen sekali, wajib ada. Kita sebutkan. Lalu perlu juga dikemukakan alat, instrumennya ya, alat dan bahan yang digunakan, serta jadwal pelaksanaan pengumpulan data. Jadwalnya, kapan kita lakukan pengumpulan data itu? Buat dalam tabel ya. Nah, itu. Jadi kita sebutkan tekniknya ya, atau cara meneliti, sebutkan dia apakah teknik tes. Kalau teknik tes ini biasanya penelitian kuantitatif. Angket juga begitu ya, kuantitatif. Walaupun sebenarnya bisa juga kualitatif. Wawancara dan lain-lain yang saya jelaskan di atas tadi. Kemudian kita sebutkan juga jadwal. Misalnya kita melakukan wawancara. Wawancara itu kapan kita lakukan? Kemudian observasi. Kapan kita lakukan? Itu kita buat dalam tabel supaya lebih jelas. Nah, kalau dalam penelitian kuantitatif perlu juga dijelaskan
prosedur pengembangan instrumen. Jadi kalau dalam penelitian kuantitatif kan ada tadi teknik penelitian, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini dalam penelitian kuantitatif dia harus mengikuti prosedur tertentu. Prosedur apa? Kan kalau teknik wawancara misalnya, teknik wawancara, teknik angket, dia kan ada alat. Alatnya apa? Angketnya. Kita buat angketnya. Ya, angket itu berisi sejumlah pernyataan. Atau wawancara, kita buat kalimat tanyanya. Semuanya ini harus divalidasi. Harus divalidasi. Terutama pada orang yang ahli. Sesudah kita buat angket misalnya, sudah kita buat, kita kasih pada ahli, orang yang ahli di bidang itu. Kita minta dia untuk memvalidasi, artinya dia melihat kira-kira apa kekurangan dari angket yang kita buat ini. Itu salah satu cara memvalidasinya. Nah, jadi tidak bisa kita membuat asal-asal. Kita buat terus lalu kita kasih ke sumber datanya, tidak boleh. Kita buat dulu, kita validasi. Salah satunya ya, kalau misalnya di dalam menulis skripsi, tentu kita tanyakan dulu kepada pembimbingnya, Pak, saya sudah membuat angket atau daftar wawancara, daftar pertanyaan dalam wawancara. Ini Pak, silakan dilihat di mana kekurangannya, apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Nah, itu untuk salah satu bentuk validasi. Ya, banyak sebenarnya cara validasi itu. Kemudian kalau misalnya menggunakan skor, misalnya tes ya, kita menggunakan teknik tes, itu kan harus ada skor. Kita juga harus jelaskan cara penskorannya bagaimana. Termasuk memberikan kode. Memberikan kode juga bagaimana. Itu memang harus kita sebutkan dalam penelitian kuantitatif. Nah, itu ya. Jadi itulah hal-hal yang harus ada dalam teknik pengumpulan data. Sekarang saya jelaskan teknik pengumpulan data dalam ilmu bahasa. Mungkin ada yang ingin meneliti tentang bahasa. Ingat, bahasa ya, khusus bahasa, tidak ada sangkut paut dengan pendidikan bahasa, tapi memang bahasa murni di sini. Ya. Dan pengumpulan data dalam ilmu bahasa ini, yang bahasa murni yang saya maksud di sini, itu masuk ke penelitian kualitatif, bukan kuantitatif. Jadi tidak ada menghitung-hitung di sini dalam ilmu bahasa ini. Nah, begitu. Ya, mengapa saya jelaskan ini? Ya, itulah mungkin ada yang ingin meneliti tentang ini. Kalau ada yang ingin meneliti masalah bahasa, apakah di bidang fonologi, morfologi, sintaksis, pragmatik, boleh gunakan teknik ini. Nah, gitu ya. Tapi kalau dalam penelitian sastra secara umum, boleh gunakan teknik penelitian kualitatif yang telah saya jelaskan di atas. Kalau ini khusus untuk penelitian dalam ilmu bahasa, teknik pengumpulan data dalam ilmu bahasa. Ya, langsung kita lihat data ilmu bahasa. Data bahasa itu bisa dibagi dua secara umum. Pertama ada data sinkronis. Yang kedua adalah data diakronis. Apa itu data bahasa yang sinkronis? Kita mulai dulu dengan teknik pengumpulan data bahasa secara sinkronis. Apa itu data bahasa yang sinkronis? Jadi data bahasa sinkronis itu adalah data-data bahasa pada suatu kurun waktu tertentu. Artinya data yang kita ambil itu adalah data bahasa yang sekarang. Yang bahasa yang sedang dipakai sekarang. Itu namanya data bahasa sinkronis. Nah, supaya lebih mudah memahami, ada satu lagi yaitu data bahasa diakronis. Kalau data bahasa diakronis,
data bahasa dari satu masa ke masa yang lain. Jadi historis sifatnya. Artinya apa? Bahasa yang kita pakai sekarang ini itu adalah hasil perubahan, hasil evolusi dari bahasa-bahasa sebelumnya. Bahasa yang kita pakai sekarang ini itu tidak sama dengan walaupun bahasanya bahasa Indonesia, tapi tidak sama dengan bahasa yang dipakai oleh generasi di tahun 90-an. Bahasa yang dipakai oleh generasi di tahun 90-an tidak sama dengan bahasa yang dipakai oleh generasi di tahun 80-an. Di tahun 70-an, 60-an, 50-an, walaupun bahasa Indonesia tapi tidak sama. Nah, kalau kita mengkaji bahasa dalam lintas waktu tadi, misalnya bahasa di tahun 80-an, bahasa di tahun 70-an, itu menggunakan penelitian, itu datanya adalah data bahasa yang berupa ini, diakronis. Tapi kalau data bahasa itu data bahasa yang sekarang, data yang bahasa di tahun ini atau tahun yang lalu, itu masuk ke kategori sinkronis. Itu data bahasa yang sekarang. Tapi kalau kita ingin melihat data bahasa tahun Indonesia setelah Indonesia merdeka misalnya, tahun 50-an misalnya, itu bukan masuk ke sinkronis, melainkan ke diakronis. Oke. Nah, data bahasa secara sinkronis itu bisa dikumpulkan dengan menggunakan 3 metode. 3 metode. Yang pertama adalah metode simak, kemudian yang kedua adalah metode cakap, dan yang ketiga adalah metode introspeksi. Nah, kita lihat dulu metode simak. Apa itu metode simak? Metode simak itu kita menyimak bahasa baik secara lisan dan tertulis. Nah, itu namanya metode simak. Kita menyimak bahasa baik secara lisan maupun tertulis. Umpamanya ya, kita ingin meneliti tentang penggunaan sebuah bahasa daerah oleh suatu masyarakat atau penggunaan bahasa gaul oleh sekelompok remaja misalnya. Kan datanya adalah bahasa. Untuk mendapatkan data bahasa itu, kita harus menyimak atau kita harus menggunakan metode simak. Kalau tidak pakai metode simak, tentu tidak akan dapat datanya itu. Nah, itu ya. Jadi menyimak itu, metode simak adalah menyimak penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian, metode simak ini dia ada teknik, namanya teknik sadap. Teknik sadap ini adalah teknik dasar. Teknik sadap adalah teknik dasar. Ada teknik lanjutannya, ini dia, ada 4. Teknik lanjutannya itu ada 4. Ada teknik simak libat cakap, kemudian simak bebas libat cakap, lalu rekam, dan satu lagi teknik catat. Ini bukan rekam ya, tapi namanya adalah teknik catat. Jadi keempat-empat ini adalah teknik lanjutan. Jadi teknik dasarnya adalah sadap, sedangkan teknik lanjutannya ini dia, ada 4. Nah, kita lihat yang pertama, teknik simak libat cakap atau sering disingkat dengan SLC. Nah, teknik simak libat cakap, dalam teknik ini si peneliti dia menyadap
menyadap sebuah data kebahasaan dengan cara dia ikut berpartisipasi di dalam kelompok masyarakat tersebut sambil menyimak. Dia ikut aktif dalam kelompok masyarakat itu sambil menyimak. Dia juga berpartisipasi dalam pembicaraan dan menyimak pembicaraan. Jadi dia aktif itu. Dengan kata lain, si peneliti terlibat langsung dalam dialog. Dan si peneliti ikut menentukan pembentukan dan pemunculan calon data. Jadi dia ini ikut ketika dia itu berbicara dengan masyarakat yang lain untuk mendapatkan data, dia itu juga dia menentukan pemunculan calon data. Ketika dia berbicara, dia pancing sebuah kata, dia gunakan sebuah kata atau kalimat untuk memancing data, sehingga nanti dari situ bisa muncul cukup banyak data. Jadi dalam teknik simak libat cakap ini, si peneliti langsung terlibat di dalamnya. Dia ikut berpartisipasi, dia ikut berbicara, ikut berdialog di situ, dan dia itu juga menentukan pembentukan dan pemunculan calon data. Nanti ketika kalian meneliti, ingin mencari data, fokus penelitian tentang bahasa misalnya, ingin mencari data, bisa dipikirkan kira-kira saya perlu terlibat tidak dalam untuk mendapatkan data. Oh perlu, saya harus terlibat, harus berdialog dengan mereka supaya mendapatkan data. Berarti kita pakai teknik ini, teknik simak libat cakap ini. Nah, kemudian teknik simak bebas libat cakap. Kalau teknik simak bebas libat cakap beda ya dengan simak libat cakap. Kalau simak bebas libat cakap ini, si peneliti dia sebagai pengamat penggunaan bahasa oleh informan, dia tidak terlibat intinya. Tidak terlibat dalam peristiwa dialog yang bahasanya sedang diteliti. Tidak terlibat dia. Kalau yang tadi kan terlibat, dia ikut berpartisipasi, dia ikut berbicara dengan sumber data atau informan, ikut mengorek-ngorek data, tapi ini tidak, dia hanya menyimak saja dia. Tapi dia tidak terlibat dalam dialog atau percakapan. Jadi si peneliti itu sama sekali tidak berperan menentukan pembentukan dan pemunculan calon data. Dia hanya menyimak dialog yang terjadi antar informannya. Jadi dia menyimak saja. Kalau ada si A dan si B sedang berbicara, dia hanya menyimak, tapi tidak ikut terlibat dalam percakapan itu. Itu namanya simak bebas libat cakap. Lalu ada teknik catat dan rekam. Teknik catat dan rekam ini teknik yang dipakai untuk memperkuat dua teknik sebelumnya tadi. Teknik simak libat cakap dan simak bebas libat cakap. Jadi kan kalau kita hanya menyimak, kemampuan kita mengingat hasil simakan itu kan terbatas. Maka untuk memperkuat untuk mengecek kembali data, misalnya nanti kan sesudah kita simak, kita kan perlu menulis kembali ya. Perlu kita tulis kembali hasil percakapan mereka. Dan kita analisis datanya. Nah, untuk menulis kembali percakapan mereka untuk mendapatkan data, tentu tentu tidak mungkin ya. Tentu tidak mungkin kita mengingat semua. Jadi untuk membantu, kita lihat catatannya. Oh, tadi mereka mengucapkan ini. Atau kita putar kembali rekamannya ketika kita akan menulis. Jadi memang teknik catat dan rekam ini sangat penting dalam proses pengumpulan data. Apakah pertanyaannya adalah keempat teknik ini apakah bisa digunakan sekaligus? Tentu jawabannya bisa. Bisa digunakan sekaligus. Tidak harus satu teknik, tapi boleh keempat-empatnya. Atau boleh
Kalau misalnya kita tidak mau menggunakan teknik catat, kita menggunakan teknik rekam saja, bisa saja, boleh. Nah, karena kalau kita menggunakan catat, kita kan harus mengeluarkan buku sambil mereka bicara, lalu kita catat, kan? Tidak mungkin ya. Mereka curiga nanti. Akhirnya mereka merekayasa data. Maka lebih bagus itu kita rekam. Kita ambil aplikasi rekam di HP, kita tekan rekam, kita masukkan dalam kantong. Jadi terekam apa yang mereka bicara itu, yang mereka terdengar percakapan mereka. Nah, dan mereka tidak tahu bahwa kita sedang merekam percakapan itu. Tapi kalau kita mencatat, mereka tahu dan akan memungkinkan munculnya rekayasa data dari informan. Munculkan rekayasa data dari informan. Nah, itu. Jadi boleh gunakan teknik simak libat cakap, simak bebas libat cakap, dan teknik rekam. Boleh, silakan. Boleh juga teknik catat, tapi teknik catat ini saya sarankan gunakan ketika kita ingin mewawancarai informan-informan tertentu. Dan informan itu sadar bahwa kita memang sedang mewawancarai dia. Nah, itu boleh teknik catat. Cuma kalau proses pengumpulan datanya itu dengan menggunakan teknik simak libat cakap, artinya kita ikut berpartisipasi di dalamnya, saya menyarankan tidak perlu menggunakan teknik catat, cukup gunakan teknik rekam. Begitu. Yang kedua ada metode cakap. Nah, tadi metode simak, sekarang metode cakap. Apa itu metode cakap? Bagaimana cara penerapannya? Di dalam metode cakap, cara yang ditempuh dalam pengumpulan data itu berupa percakapan antara peneliti dan informan. Nah, dan datanya ini, data dengan metode cakap ini adalah data lisan. Jadi, di sini informan dan peneliti itu berkomunikasi untuk mendapatkan data. Yang si peneliti tadi berbicara dengan informan untuk mendapatkan data. Jadi tentu datanya adalah data lisan. Nah, kemudian metode cakap ini memiliki teknik dasar yaitu teknik pancing. Teknik pancing. Teknik pancing ini ada dua, teknik cakap semuka dan teknik cakap tan semuka. Kedua-dua teknik ini disebut dengan teknik lanjutan. Nah, itu ya. Kita lihat, apa itu teknik cakap semuka? Teknik cakap semuka itu peneliti langsung mendatangi setiap daerah pengamatan dan melakukan percakapan. Nah, percakapan bersumber pada pancingan yang berupa daftar pertanyaan dengan para informan. Dapat digunakan dalam penelitian dialektologi. Misalnya kita ingin meneliti dialek sebuah bahasa yang ada di sebuah daerah. Jadi peneliti langsung datang ke daerah itu, kemudian melakukan observasi, kemudian mewawancarai mereka. Itu namanya teknik cakap semuka. Jadi langsung turun ke lapangan untuk mengamati dan mewawancarai. Nah, teknik ini cocok digunakan untuk penelitian dialektologi ya. Kalau kita mengkaji tentang dialek, ini cocok kita pakai teknik cakap semuka. Nah, teknik cakap semuka ini memiliki beberapa teknik lanjutan. Ya, ada teknik lesap, ganti, perluas, sisip, dan balik. Nah, kita lihat pengertiannya ya. Pertama, yang lesap. Teknik lesap ini harus ada data awal dulu. Lalu muncul data sandingan. Artinya kita menyediakan data awal dulu. Kita sudah punya data awal dulu. Dari mana data awal itu? Ya, dari observasi mungkin, dari kabar dari orang lain mungkin. Itu namanya data awal. Dari data awal inilah nanti kita bisa memunculkan data sandingan. Arti data sandingan ini data yang serupa dengan data awal.
Dia memiliki perbedaan pada hadir atau tidaknya unsur yang ingin dianalisis keintiannya. Supaya lebih jelas kita lihat contoh ya. Misalnya, ya, sebuah penelitian, kita andaikan sebuah penelitian yang bertujuan mengetahui apakah unsur oleh dalam bahasa Indonesia itu merupakan inti atau tidak. Misalnya kita ingin tahu nih, penggunaan kata oleh. Oleh itu inti atau tidak. Artinya, oleh itu wajib hadir tidak di dalam sebuah kalimat. Maka peneliti harus berusaha menjaring data yang memiliki unsur oleh sebagai data awal. Kemudian memancing informan untuk memunculkan data sandingan dari bentuk tadi. Bentuk data awal tadi. Nah, yang memiliki informasi yang sama dengan tuturan yang menjadi data awalnya. Nah, misalnya ya, data awalnya adalah saya dipanggil berkali-kali oleh ayah. Itu data awalnya. Lalu kita tanyakan ke informan. Mana yang kita tanyakan ke informan ini dia. Saya dipanggil berkali-kali ayah. Artinya oleh tidak ada di sini. Lalu informan berikutnya mengatakan saya dipanggil berkali-kali oleh ayah. Saya berkali-kali dipanggil ayah. Oleh saya dipanggil berkali-kali. Ayah saya dipanggil berkali-kali. Nah, keenam tipe data inilah yang menjadi dasar bagi upaya menjelaskan wajib atau tidaknya unsur oleh tersebut hadir dalam sebuah kalimat. Jadi ada data awal, lalu kita ingin mencari data yang lain yang serupa dengan data itu, tetapi dengan bentuk yang berbeda. Nah, misalnya data awal ini tadi, saya dipanggil berkali-kali oleh ayah. Kalau misalnya oleh ayah ini kita letakkan di awal, boleh tidak? Oleh ayah, saya dipanggil berkali-kali. Itu kita tanyakan ke informan. Atau saya berkali-kali dipanggil ayah. Tidak ada oleh di sini. Nah, itu namanya data sandingan. Jadi dari data-data sandingan ini nanti kita bisa mendeskripsikan bagaimana penggunaan kata oleh dalam kalimat. Nah, begitu. Kedua, teknik ganti. Teknik bawahan yaitu ganti. Di sini juga sama ya, harus memunculkan data baru. Tetapi bedanya di sini kita memancing kreativitas informan. Nah, memancing kreativitas informan. Teknik ini dipakai untuk menyediakan data bagi analisis, mengetahui kadar kesamaan kelas atau kategori unsur terganti dengan unsur pengganti. Terutama bila tataran pengganti sama dengan tataran terganti. Nah, kita lihat contohnya. Ini ya. Misalnya sebuah penelitian yang ingin mengetahui apakah beberapa satuan lingual itu merupakan kategori morfem yang sama atau bukan. Misalnya menasal, ber, di, dan ter dalam bahasa Indonesia. Apakah ini merupakan morfem yang sama atau bukan? Maka peneliti dapat memancing kreativitas informan pemakai bahasa yang menjadi sasaran kajian untuk memunculkan suatu bentuk tertentu sebagai data awal. Jadi bedanya data awal di sini bersumber dari informan. Nah, itu. Jadi data yang bersumber dari informan itu dijadikan dasar oleh peneliti untuk meminta informan memunculkan data sandingan. Nah, itu namanya ganti. Lalu perluas. Perluas ini digunakan untuk menyediakan data dengan cara yang sama dengan cara penggunaan kedua teknik tadi. Yaitu ada data awal, baik yang muncul dengan cara pancingan ataupun tidak sadar dari informan. Jadi sama ya. Misalnya ini. Contohnya peneliti yang bertujuan mendeskripsikan bentuk-bentuk yang bersinonim dengan bentuk cantik. Maka berdasarkan data awal, yaitu bentuk cantik itu sendiri,
peneliti dapat meminta informan untuk memunculkan bentuk baru sebagai data sandingan dari bentuk tersebut. Bentuk yang muncul bisa berupa dari kata cantik tadi ya, bisa berupa molek, permai, indah, tidak jelek, tidak tercela, dan lain-lain. Jadi harus berupa bentuk data perluas secara sistematis. Kemudian ada teknik lanjutan bawahan sisip. Nah, ada namanya sisip. Nah, kalau sisip ini lebih ditujukan untuk menyediakan data bagi analisis kadar keeratan hubungan antar unsur. Ini ya, keeratan hubungan antar unsur yang menjadi objek sasaran penelitian. Cara penerapan teknik ini sama dengan 3 teknik sebelumnya. Jadi harus ada data awal. Kita langsung lihat contoh ya. Misalnya kita ingin melihat penyediaan data bagi analisis. Apakah unsur frase depan di sini dalam suatu susunan beruntun, artinya dalam suatu susunan beruntun itu susunan katanya memiliki hubungan yang erat satu sama lain atau tidak. Nah, maksudnya begini. Misalnya ada kalimat saya kemarin tidur di sini. Apakah di sini ini memiliki hubungan dengan yang erat dengan saya kemarin tidur? Maka untuk menguji ini kita pancing. Ya, pancing untuk memunculkan data sandingan dengan meminta informan membentuk tuturan baru dengan cara menyisipkan unsur tertentu antara unsur yang menjadi objek sasaran dengan unsur sebelumnya, sehingga diperoleh tuturan berikut ini. Misalnya, ini kan tadi saya kemarin tidur di sini. Nah, ini kita tambahkan dengan nenek. Saya kemarin tidur dengan nenek di sini. Apakah dengan penambahan dengan nenek di sini maknanya masih sama dengan hubungan antara di sini dan saya kemarin tidur itu masih erat hubungannya atau tidak? Nah, itu yang namanya sisip. Teknik sisip ya. Lalu balik. Kalau teknik balik ini kita mengubah urutannya. Caranya masih sama dengan yang di atas tadi. Harus ada data awal dulu. Kita langsung lihat contoh ya. Nah, ini contoh. Misalnya kita ingin meneliti urutan kata dalam sebuah kalimat. Apakah bisa dia itu dibalik urutannya? Misalnya begini. Saya tidak di sini kemarin. Lalu di sini kita pindahkan. Di sini saya tidur kemarin. Lalu saya di sini tidur kemarin. Apakah bisa dibalik-balik seperti itu? Itu namanya balik. Jadi penggunaan teknik ini itu tergantung pada kita ingin mengumpulkan data yang bagaimana. Nah, saya tidak bisa memastikan teknik mana yang harus dipakai. Intinya datanya bagaimana. Jadi kita harus ramalkan dulu. Ini saya ingin mendapatkan data mengenai urutan kata dalam kalimat. Kalau misalnya kita balik urutannya, kata A kita letakkan di akhir, kata B kita letakkan di awal, apakah kalimat itu berterima? Nah, berarti kita pakai balik ini. Teknik balik. Nah, teknik bawahan yaitu balik. Nah, jadi sebelum menentukan teknik pengumpulan data, kita harus memikirkan dulu, saya mau data yang bagaimana. Kalau sudah jelas data yang bagaimana, tentu kita dengan mudah dapat menentukan teknik yang bagaimana. Begitu ya. Yang terakhir, ada yang namanya metode introspeksi. Nah, dalam penelitian bahasa itu ada
metode introspeksi ya. Maaf, ini bukan introspeksi. Introspeksi. Ya. Metode introspeksi ini adalah, dalam metode ini dimanfaatkan intuisi kebahasaan peneliti. Jadi uniknya penelitian bahasa ini adalah si peneliti bisa menjadi sumber data. Nah, itu dia. Si peneliti bisa menjadi sumber data kalau memang bahasa yang diteliti itu adalah bahasanya sendiri, bahasa pertamanya. Misalnya kita ingin meneliti, atau ada di antara kalian yang berbahasa alas misalnya. Kalian ingin meneliti struktur kalimat bahasa alas. Ini contoh saja. Struktur kalimat bahasa alas. Kalian pengguna bahasa pertamanya. Nah, itu kalian bisa menjadi sumber data dan bisa menggunakan metode introspeksi ini. Untuk apa metode ini dipakai? Untuk memvalidasi sejumlah data yang kita dapat dari informan. Atau bisa juga data yang ada pada kita tanyakan kepada informan, kalau saya menggunakan seperti ini, bagaimana menurut kamu? Janggal atau tidak? Nah, inilah kelebihan metode introspeksi. Jadi kita dalam metode introspeksi ini memanfaatkan intuisi kebahasaan peneliti yang meneliti bahasa yang dikuasainya. Kalau dia tidak meneliti bahasa yang dikuasainya, artinya bukan bahasa yang dia kuasai ketika dia meneliti, dia tidak boleh menggunakan metode introspeksi. Jadi metode introspeksi ini khusus dipakai oleh orang-orang yang meneliti bahasanya sendiri. Dan dia itu adalah penutur bahasa itu, penutur bahasa pertama bahasanya itu. Atau dalam istilah sosiolinguistik, bahasa ibu. Bukan bahasa ibu kita, tapi bahasa yang pertama sekali dikuasai oleh peneliti. Untuk hari ini cukup. Insya Allah kita lanjutkan lagi minggu depan tentang teknik pengumpulan data bahasa yang sifatnya diakronik. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.